Satu di antara empat itu adalah mereka, satu, mereka yang tidak menghargai jeripaya suaminya. Dua, membebankan suaminya melebihi kemampuan suaminya. Makanya kalau gajinya suamimu 5 juta, hidup kok gayamu hidup 4 juta supaya masih ada lebihnya 1 juta kau pakai. Ini gajinya suaminya 5 juta, gaya hidupnya 7 juta. Akhirnya ngutang online dari 1 juta menjadi 10 juta, menjadi 15 juta. Akhirnya apa? Kau menderita, tidak bisa tenang. Kalian berutang bukan karena tidak ada rezekimu dari Allah. Kalian banyak utang bukan karena suamimu yang malas kerja, tapi seleramu yang selera tinggi. Tahu Stepa? Tahu? Orang Makassar bilang Stepa. Apa itu Ustaz? Selera tinggi ekonomi pace. Itu mi. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kalian cinta kepada Rasulullah, muliakan suamimu. Demi Allah, tidak ada keberkahan dan ridha Allah bagi istri yang tidak dapat ridha dari suaminya. Tenang kok Pak, saya bela kau semua sama istrimu. Saya lihat kau semua takut sama istrimu. Ini, kau kira saya takut sama istriku? Saya tidak takut sama istriku, cuma istriku lebih berani. Bu, hei, maka bawa pulang ini ceramah malam ini, mulai besok hormati suamimu. Dia tidak sholat, bukan urusanmu. Dia pembohong, bukan urusanmu. Kenapa? Dosanya istri tidak ditanggung. Dosanya suami memang tong ini Pak. Enggak kok. Memang dosanya suami tidak ditanggung oleh istri. Mau suamimu pembohong, mau suamimu judi di luar, mau suamimu macam-macam, kau tidak tanggung dosanya. Beda kami laki-laki. Kalau istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak sholat, suaminya dicari dulu. Mana ini suaminya? Ya, ibu bapak saudara-saudara sekalian, maka untuk mengetahui sisi kehidupan Nabi, kita adakan maulid. Maulid dari Sabang sampai Merauke, sampai baru-baru saya ke Malaysia, Kuala Lumpur, itu sama temanya. Dengan hikmah maulid kita mencontoh Nabi. Dengan hikmah maulid kita meneladani Nabi. Bagaimana kau teladani Nabi kalau kau tidak tahu sejarahnya? Bagaimana kau contoh Nabi kencing kalau kau tidak tahu bagaimana Nabi kencing? Bagaimana kau mau contoh Nabi tidur kalau kau tidak tahu bagaimana Nabi tidur? Maka inilah hikmahnya kita datang peringatan maulid. Untuk apa? Dengar kisah Nabi, mudah-mudahan kisah itu kita bisa teladani dalam kehidupan sehari-hari. Saya tanya, ibu-ibu kau datang sini untuk apa? Telur. La haula wala quwata illa billah. Ndak nak puas kutu telur. Siang malam telur aja nak pikir otaknya. Ini ndak cukup dibagi-bagi ini. Mau lihat dasar Latif, apa kelebihannya ini Ustaz? Pendek, jelek, hitam. Maka kita datang maulid untuk apa? Wujud kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya sangat yakin langkah-langkah kaki ibu meninggalkan rumah, naik motor, naik mobil, jalan kaki, kempes ban mobilmu, itu nanti akan menjadi saksi betapa kalian mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Ada tong kuliah pergi maulid baku bonceng ceweknya. Ini nak bilang pacaran syar'i. Mana ada pacaran syar'i cilaka? Nggak ada itu. Yang boncengan sama cowoknya hari ini, jangan kau pulang sama cowokmu. Nanti nak kasih tikung kau ke jalan lain. Ya, baru kau begitu anak muda. Ya, maka kita datang sebagai wujud kecintaan kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah Muhammad SAW.
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada usia Nabi, usianya 6 tahun wafat ibunya, diambil oleh pamannya. Baru kasihan 2 tahun bersama pamannya, kakeknya Abdul Muthalib, diambil oleh paman, meninggal lagi kakeknya. Kemudian usia 12 tahun Nabi pergi berdagang dari Mekah ke Syam. Apakah Nabi berdagang pakai pesawat? Tidak. Nabi berdagang pakai onta di tengah padang pasir. Sampai di Syam dilihat oleh pendeta, namanya Bukhairah. Lalu pendeta Bukhairah ini melihat ciri-ciri kenabian. Apa itu? Nabi ke kanan, awan ke kanan melindunginya. Nabi ke kiri, awan ke kiri lagi melindunginya. Mukjizat Nabi menurut Alkitab Injil dilindungi oleh matahari, dilindungi oleh awan. Oh, ini pendeta bilang, wah, ini tanda-tanda Nabi akhir zaman ini. Dia lihat lagi, dia panggil teman bisnisnya, pamannya Nabi. Siapa namanya kemanakanmu itu? Muhammad. Ah, sama ini. Ciri pertama dinaungi oleh awan, ciri kedua namanya Ahmad. Ah, ini sudah ciri-ciri yang kedua. Yang ketiga makin penasaran. Dia bilang, mari sini kemanakanmu. Apa itu? Saya mau lihat belakangnya. Ada enggak tanda-tanda di belakangnya? Karena menurut kitab mereka, ada tanda kenabian, di belakangnya ada tanda-tanda hitam. Orang Bugis bilang baba. Tahu baba toh? Tahu? Apa bahasa Indonesianya itu baba? Hah? Tanda lahir. Bengkok telingamu juga tanda lahir. Apa? Tompel itu di pipi. Apa bahasa Indonesia baba? Tidak ada. Yang penting bahasa Indonesia baba ya baba. Hitam. Lalu dilihatnya, dilindungi oleh awan, namanya Ahmad, ada hitam di belakangnya. Maka pendeta Bukhairah berkata, Abu Thalib, kasih pulang cepat ini kemanakanmu. Ini dicari orang Yahudi. Kalau didapat orang Yahudi dia bunuh. Baliklah Nabi. Kemudian usia 25 tahun beliau bekerja dengan seorang bangsawan Mekah, orang kaya di Mekah, perempuan sudah 2 kali janda. Hidup janda. Keras juga itu ibu itu. Khadijah memperkenalkan Nabi. Nabi selalu dicerita, waktu itu belum jadi Nabi, pegawainya Khadijah. Khadijah selalu memuji Muhammad. Khadijah berkata, baiknya nih pegawaiku, ya, jujur, disiplin, berlalu untung, dan tidak pernah bohong. Wajahnya juga menarik. Nah, selalu diceritakan kepada asistennya. Siapa nama asistennya? Nafisah. Nafisah lalu mengambil kesimpulan, oh, ini bunda nak suka Muhammad. Maka Nafisah menjadi tim sukses. Tapi bukan yang sukses sendiri. Ini tim sukses pilkada biasa. Nafisah berkata, Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan suka kok? Nabi bilang, baguslah. Tapi ini perempuan sudah 2 kali janda. Nggak jadi masalah. Tapi lebih tua dari kamu, nggak jadi masalah. Tapi dia bosmu, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka sama saya? Nabi bilang, Nafisah, tenang, saya punya urusan. Lalu datang kepada Khadijah, bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka ki? Nabi bilang, alhamdulillah. Tapi ini laki-laki lebih muda dari bunda, nggak jadi masalah. Tapi dia pegawaimu, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah, betulkah dia suka saya? Lalu dia bilang, Nafisah, tenang bunda, saya punya urusan. Akhirnya inilah yang disebut tim sukses yang sama-sama menjaga harga diri kedua belah pihak. Maka menikahlah Rasulullah. Khadijah umurnya 40 tahun, Muhammad sallallahu alaihi wasallam usianya 25 tahun. Setelah menikah lahir anaknya. Anak yang pertama namanya dikasih Qasim. Setelah menikah 7 anak beliau, tapi yang terakhir namanya Ibrahim. Dari 7 anak beliau, 1 saja yang mendapati Rasulullah menjadi nabi dan rasul, yaitu
Macako Fatimah. Yang lain anak-anak Nabi masih usia kecil wafat, masih udah remaja wafat. Beliau melihat 6 anak Rasul, dilihatnya dalam keadaan dia lihat mata kepalanya meninggal anaknya. Saya yakin kita di sini tidak ada yang anaknya meninggal 6 orang. Begitu beban penderitaannya Nabi. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul pada usia 40 tahun, beliau selalu melihat orang Mekah. Apa dia lihat? Kenapa ini orang Mekah dia sembah patung? Kenapa ini orang Mekah dia sembah berhala? Kenapa dia sembah patung? Kenapa dia sembah patung itu? Kenapa bukan sekalian bikin patung dia sembah? Maka Nabi ke Gua Hira. 3 hari 3 malam dalam Gua Hira. Pas tanggal 17 Ramadan, datang malaikat Jibril dalam bentuk laki-laki. Dia peluk Nabi. Lalu Jibril berkata, "Iqra, Muhammad, baca." Nabi berkata, "Saya tidak tahu baca." "Bacai." "Saya tidak tahu baca." Dipeluk makin keras sampai Nabi seolah-olah tidak bisa bernapas. Barulah Nabi berkata, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq," sampai ayat kelima. Pulanglah Nabi. Lalu setelah sampai di rumahnya 3 hari 3 malam, sampai di rumah beliau, kemudian Nabi berkata kepada istrinya, "Istriku, selimuti saya kedinginan." Khadijah tidak banyak tanya, langsung diselimuti istrinya, suaminya. Hikmah pertama, kalau kalian cinta kepada Nabi, contoh Khadijah. Bagaimana sifatnya Khadijah? Tidak pernah bersangka buruk kepada suami. Dengar kok. Hei, ini semua ini ada WhatsApp masuk lope-lope. Nabila suami nak ku kenal itu, kesian. Sumpah kak, nak ku kenal. Itu salah kirim. Bohong, memang kau pembohong. Bu, sangka baik. Kau telpon suamimu tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi sholat duha. Kau telpon lagi 1 jam kemudian tidak dijawab. Oh, lagi mencret. Masuk di toilet. Kau telpon lagi belum dijawab. Oh, lagi rapat sama Pak Wali. Tenang perasaanmu. Kapan kau sangka buruk kepada suamimu, pasti kau tidak bisa tenang. Adalah orang suami istri, 5 tahun tidak punya anak. Di tahun ke-6 istrinya pergi periksa ke penyakit dokter ahli kandungan. Diperiksa kandungannya. Kata Pak dokter, "Alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Senang dia telepon suaminya, "Pak, alhamdulillah saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah, sujud syukur suaminya. Tapi tolong ibu ya, jangan cerita, nanti tidak jadi, malu lagi kita." "Baik Pak, rahasia berdua ya." Oke. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. "Assalamualaikum ibu." "Waalaikumsalam." "Siapa ya?" "PLN." "Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan." Kenapa bisa dia tahu ini? Pasti suamiku lagi cerita ini. Datang suaminya capek, cari nafkah, kehujanan, kempes ban motornya. Baru kesian buka, "Assalamualaikum cintaku." "Apa cinta-cinta? Pembohong memang kau." "Gas itu, apa lagi itu?" Apa. "Kenapa itu PLN dia tahu saya terlambat 2 bulan? Pasti dari kamu." Marah juga suaminya, pergi PLN. "Ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Nah bilang, "Ada catatannya Pak. Ini ada catatannya." "Ada apa kau catat-catat? Hapus itu." "Boleh dihapus, tapi Bapak bayar dulu." "Kalau saya tidak mau bayar?" "Ya terpaksa punyanya Bapak diputus." "Kalau punyaku kau putus, apa nak pakai istriku di rumah?" Nah bilang, "Terpaksa pakai lilin." Ini kalau bersangka buruk. Maka berhentilah kalian sangka buruk. Kalau kalian cinta kepada Rasulullah, "Woi ibu-ibu, woi, jangan selalu curiga sama suamimu. Kau kira enak jadi suami? Hei, dipikir bagaimana kau dibelikan kok gelang, supaya kau pulang kampung dihormati sekampungmu. Dipikir dibelikan kau baju baru, supaya kau bertetangga dihormati tetanggamu. Dipikir dibelikan kau AC, supaya tidak rusak kulitmu.
Dicicilkan kau mobil, itu semua dia pikir suamimu. Mana pernah ada kau pikir cicilan mobilmu? Maka hormati suamimu. Suamiku pembohong Ustaz, kau tidak tanggung dosanya. Makanya kalau kalian cinta kepada Rasulullah, hormati suamimu. Datang suamimu marah-marah, kau peluk baik-baik. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Wah, berhenti marah itu. Termasa masuk kamar masih marah-marah, ngomel-ngomel, peluk dia dari belakang, baru kau nyanyi insaplah wah. Hei bu, boleh marah sama suami, tapi tidak boleh menghina. Suamiku Ustaz pemalas. Boleh kamu kecewa, boleh kamu marah, tapi jangan menghina. Ada 4 jenis perempuan yang menjadi bahan bakar api neraka. Artinya bahan bakar, dia menjadi apinya itu neraka. Satu di antara 4 itu adalah mereka yang tidak menghargai jeripaya suaminya. 2, membebankan suaminya melebihi kemampuan suaminya. Makanya kalau gajinya suamimu 5 juta, hidup kok gayamu hidup 4 juta, supaya masih ada lebihnya 1 juta kau pakai. Ini gajinya suaminya 5 juta, gaya hidupnya 7 juta. Akhirnya ngutang online, dari 1 juta menjadi 10 juta, menjadi 15 juta. Akhirnya apa? Kau menderita, tidak bisa tenang. Kalian berutang bukan karena tidak ada rezekimu dari Allah. Kalian banyak utang bukan karena suamimu yang malas kerja, tapi seleramu yang selera tinggi. Tahu stepa? Tahu? Orang Makassar bilang stepa. Apa itu Ustaz? Selera tinggi ekonomi pakce. Itu mi. Maka ibu-ibu yang saya muliakan, kalau kalian cinta kepada Rasulullah, muliakan suamimu. Demi Allah, tidak ada keberkahan dan ridha Allah bagi istri yang tidak dapat ridha dari suaminya. Tenang kau Pak, saya bela kau semua sama istrimu. Saya lihat kau semua takut sama istrimu. Ini, kau kira saya takut sama istriku? Saya tidak takut sama istriku, cuma istriku lebih berani. Bu, hei, maka bawa pulang ini ceramah malam ini, mulai besok hormati suamimu. Dia tidak sholat, bukan urusanmu. Dia pembohong, bukan urusanmu. Kenapa? Dosanya istri tidak dosanya suami memang tong ini Pak. Jaga kok. Memang dosanya suami tidak ditanggung oleh istri. Mau suamimu pembohong, mau suamimu judi di luar, mau suamimu macam-macam, kau tidak tanggung dosanya. Beda kami laki-laki. Kalau istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tukang gosip, istrinya tidak sholat, suaminya dicari dulu. Mana ini suaminya? Maka jangan kesukaan. Hei, maka jadilah istri yang soleha. Istriku saya Bu, kalau mau kak keluar pergi ceramah atau mau kak pergi mengajar di kampus, nah ikuti kak dari belakang, nah bawa kak tasku. Begitu saya mau naik mobil, nah cium kak dulu Ibu. Baru ciumnya, dua mataku dua-dua nak cium, baru nak cium tong ini terakhir aja dia. Pada di kau cium suamimu, maka mulai besok kalau kalian cinta kepada Rasulullah, suamimu mau keluar, cium dulu. Hei Pak, kau tidak bisa belikan mobil istrimu, tidak bisa kau belikan rumah baru, sedekahi. Bagaimana sedekahnya seorang suami? Dia cium jidatnya istrinya. Nabi kalau mau keluar, beliau bersedekah kepada istrinya. Apa sedekahnya? Dia cium jidatnya. Maka besok ibu-ibu,
Kalau keluar Ibu Lina, kalau keluar para Masud, nak lupa sedekah. Woi Pak, sedekah kau dulu. Nah bilang suaminya, sini kau, aku sedekahi kau. Tapi kalau ibu mau disedekahi seperti Khadijah. Apa kebiasaannya Khadijah? Perempuan soleha itu ada dua cirinya. Satu, membuat tenang suaminya di rumah. Dua, menyenangkan hati ketika dipandang wajahnya. Itu perempuan soleha. Satu, bikin tenang hati suami. Kalau kau yakin suamimu betah di rumah, malas keluar, dia lebih nyaman di rumah, itulah istri ciri-ciri penghuni sorga. Ya, kalau suamimu tidak betah di rumah, maka tanda-tanda kau susah masuk surga. Kada tong itu perempuan la ilaha illallah, menenak bawa jama-jamanna. Baru Pak Wali, itu perempuan itu ahli sejarah. Nggak pernah nak lupa itu kesalahan tak. Kalau marahin nak bahas mesti. Saya kira sudah diselesaikan itu 3 tahun lalu. Memang tongka barang 3 tahun yang lalu, nak ungkit lagi. Nah itu perempuan ahli sejarah. Nah dengar ceramahku, istriku mamanya Ceto, nah bilang, Ustaz, memang kami perempuan ahli sejarah, jadi tolong kau laki-laki jangan bikin sejarah. Cocok itu toh? Ada di Makassar, nak tanya, Kak, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Ku ceritakanlah, Ibu, ada orang suami istri, istrinya suka mengomel. Cepat datang suaminya ngomel, terlambat datang suaminya ngomel, ada uang ngomel, pokoknya hobinya mentong mengomel. Suatu ketika ini suaminya nak belikan cincin istrinya. Bosan nang istrinya dibelikan cincin. Nah bilang, karena lagi senang hatinya, suaminya bilang, Dek, kita pergi dulu wisata sumur tua. Ini sumur 400 tahun umurnya. Ayo mi bang, kita pergi. Pergilah dia siarah sumur tua. Sampai di sumur itu, nah bilang suaminya, lihat saya kide, ada kairnya itu sumur ketua mi 400 tahun mi. Nah pergi nah lihat. Ada bang, tapi dangkal. Jadi airnya paling sampai lutut. Dalam hati suaminya, aman ji berarti ini. Begitu dekat istrinya mau pinggir sumur, nah dorong istrinya masuk. Dup! Pak, jatuh. Nah bilang suaminya, ngomel sudah kau di dalam, ndak ku dengar juga. Menenak no mak, kemang ngamuk kau di situ, ndak ku dengar juga. Oh suaminya tenang-tenang di atas mapalui. 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam besar keluar dari sumur. Kaget suaminya, siapa kau? Dia bilang, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam. Ada perempuan masuk, mengomel aja kerjanya. Lebih selari. Allahu Akbar. Hei, jin saja tidak tahan kalau kau suka mengomel. Mengerti Pak Koto? Iya. Iya. Maka kalau kau cinta sama Rasulullah, kau berhenti mengomel. Ya. Kamu tidak mengomel bukan karena hormat sama suamimu. Kamu berhenti mengomel bukan karena kamu sayang sama suamimu, tapi kau cari ridha Allah. Ibu-ibu, pintu surgamu ada sama suamimu. Oh, mama nyece itu di rumah, Bu. Masya Allah. Kalau sudah mana cium, biasa makhluk sama sopirku. Balik sopir, aku balik. Sudah itu Bu, nak usap dadaku. Baru apa dia bilang? Ustaz, ridhoi saya. Ridhoi saya. Meskipun tadi malam saya bertengkar, dia pasti tetap ridhoi saya. Ridhoi saya. Nggak nak lepas, nggak nak tutup pintu mobil sebelum saya bilang, iya sayang, saya ridhoi kau. Kenapa kau cemburu, istriku? Memang tong ini perempuan pencemburu memang. Biar istri na ustaz na cemburu itu. Hah? Bo, oleh-oleh maulid jadi istri yang
soleha. Ini suamimu kesian, mudah rezekinya kalau kau kasih tenang hatinya.